Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada atom berdasarkan tingkat energinya. Konfigurasi elektron itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, konfigurasi elektron menurut teori Bohr, dan yang kedua, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu konfigurasi elektron Bohr. Nah, menurut Bohr, elektron itu berada pada lintasan dengan energi yang berbeda-beda, gitu. Dia juga punya aturan nih. Aturan yang pertama dimulai dari lintasan terdekat dengan inti atom, dilambangkan dengan huruf K atau kulit pertama, kemudian disusul dengan L, M, N, O, dan seterusnya. Kemudian jumlah elektron maksimum setiap kulit itu menggunakan rumus 2 dikali N pangkat kuadrat. Nah, model teori Bohr itu seperti ini. Yang merah ini merupakan inti atom, dan yang dekat dengan inti itu disebut dengan kulit K. Nah, di atasnya kulit K itu kulit L. Kemudian di atasnya kulit L itu kulit M. Nah, berdasarkan perhitungan, jumlah maksimum elektron yang ada di kulit K itu 2 elektron. Di kulit L 8 elektron, di kulit M 18 elektron, di kulit N 32 elektron, dan di kulit O ada 50 elektron. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kalian disuruh menentukan konfigurasi elektron dari unsur C atau karbon. Dia itu punya elektron 6. Nah, di sini udah Ibu sediakan kulitnya. Ada kulit K, L, M, dan N. Yang pertama, kita mulai dari kulit K. Lihat. Kulit K itu jumlah maksimumnya berapa? 2, berarti kita tulis 2. Nah, kemudian sisa untuk mencapai elektron 6 butuh berapa? Butuh 4 kan? Nah, berarti kita masukin ke L, 4. Nah, kenapa bisa kita taruh 4 aja? Karena kan di L itu maksimal 8 elektron. Sedangkan supaya elektron karbon pas 6, kan di L hanya membutuhkan 4 elektron gitu. Kemudian kita coba ke contoh yang kedua. Di sini ada Cl- atau klorin. Dia itu kalau dalam keadaan standar atau netral itu punya elektron 18. Tapi karena dia mempunyai muatan -1, berarti elektronnya ditambah 1. Jadinya 18. Gimana menuliskannya? Berarti di K 2, di L 8, di M sisanya. Ini udah 10, berarti tinggal 8. Gitu. Kemudian ini yang di ujung-ujung sini, ini namanya elektron valensi. Elektron valensi atau elektron terluar. Nah, elektron valensi ini cuman boleh maksimal 8. Kenapa hanya boleh maksimal 8? Karena elektron valensi ini nanti dapat menentukan letak golongan dari unsur tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita dapat pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita contoh ketiga. Ada Fe3+ dengan elektron 26. Nah, kalau dalam keadaan standar, dia itu 26 elektronnya. Tapi karena dia bermuatan 3+, berarti 26 dikurangi 3, berarti 23. Berarti di K kita tulis 2, di L kita tulis 8. Nah, sisanya berapa? Sisanya ada 13, ya kan?
ada 13. Nah, boleh nggak kalau di M kita tulis 13? Kan di M maksimalnya 18 elektron, berarti boleh nggak? Walaupun di M maksimalnya 18 elektron, tapi kita nggak boleh menuliskannya di sini 18, di 13. Nggak boleh menuliskannya 13. Karena kalau kita menuliskannya 13, nanti dia elektron valensinya ada 13. Sedangkan elektron valensi itu maksimalnya 8. Berarti ini salah. Yang benar 2, 8, 8, 5. Gitu. Berarti ini elektron valensinya berapa? 5. Berarti 5 juga termasuk elektron valensi. Nah, sekarang kita coba nih buat unsur yang berelektron banyak. Kayak cesium. Dia mempunyai elektron 55. Yang pertama kita masukin angka 2, terus 8, 18. Masih cukup nggak kalau kita mau masukin 32 di kulit N? Enggak kan? Karena sisa setelah 28, 18 untuk mencapai 55 adalah 27. Nah, sedangkan di kulit N itu ada 32. Ini nggak boleh kita tulis 27. Karena kalau kita tulis 27 berarti nanti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berarti ada 27, sedangkan maksimalnya hanya 8. Berarti kita pecah 27. Jadi 18, 8, dan 1. Nah, berarti 1 ini merupakan elektron valensi dari cesium gitu. Yang Ibu silang ini berarti pengerjaannya salah. Yang benar tapi yang di bawahnya. Gitu. Pokoknya harus ingat elektron valensi itu maksimal 8. Nah, kemudian kita lanjut ke konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Nah, berdasarkan mekanika kuantum, itu dibedakan menjadi 3 aturan utama. Yang pertama disebut dengan aturan Aufbau. Aufbau ini berpendapat bahwa elektron di dalam suatu atom berada dalam kondisi stabil jika dalam orbital atom dengan tingkat energi terendah. Gitu. Jadi pengisian elektron dalam mekanika kuantum dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Di sini misalkan ada 1S sampai 7S, 2P sampai 7P, 3D sampai 7D, 4F dan sampai 7F gitu. Ini kita hanya mengikuti arah panah. Misalkan arah panah pertama ke 1S berarti 1S, terus turun ke bawah 2S, 2P, 3S, 4P, 4S, 3D, 4P, 5S dan seterusnya sampai 7F gitu. Dan perlu diingat juga kulit itu terdiri dari subkulit. Yang dimaksud kulit itu yang ini. K, L, M, N, O, dan seterusnya. Nah, subkulit sendiri itu yang S, P, D, F gitu. Nah, setiap subkulit itu dia mempunyai orbital atau rumah elektron. Setiap orbital itu hanya mampu menampung maksimal 2 elektron gitu. Misalkan di sini subkulit S, dia hanya mempunyai 1 orbital. Berarti dia hanya mampu menampung 2 elektron. Kalau subkulit P, dia punya 3 orbital, berarti 6 elektron. Yang D itu hanya mempunyai 5 orbital, berarti hanya mampu 10 elektron. Kemudian yang F, dia punya 7 orbital, berarti hanya 14 elektron yang hanya mampu dia tampung gitu. Aturan yang kedua yaitu aturan Hund. Menurut Hund, pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama dimulai dengan menempati orbital sendiri-sendiri, baru kemudian berpasangan. Nah, di sini kita mulai belajar pengisian elektron di orbital. Nah, yang dimasuk elektron itu ini, yang pangkat yang ini. Di sini misalkan ada 5D8. Berarti elektronnya ada 8 nih yang harus kita masukin. Nah, si D, lihat, si D punya berapa orbital? Si D punya 5 orbital. Berarti kita bikin kotak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dinamakan orbital atau rumah
elektron gitu. Caranya kita masukin dulu dia ke masing-masing orbital. Satu-satu dulu, satu-satu gitu ya. Kita coba. Berarti kan di ini ada 8, berarti kita masukin dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, arah panahnya ke atas. Setelah udah penuh, baru kita mulai ke arah panah ke bawah dengan mulai di sebelah kiri lagi. 1, 2, 3 gitu. Ya kan? Setelah itu berarti sisa 2 kan nih. Sisa 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, 2 elektron yang tidak berpasangan ini disebut elektron tidak berpasangan. Karena dia sendiri-sendiri nih. Gitu, atau elektron jomblo bahasanya, hehe. Aturan yang terakhir itu namanya larangan Pauli. Nah, menurut Pauli, elektron-elektron dalam orbital yang sama tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Gitu. Contohnya ini, helium dengan nomor atom 2, berarti elektronnya 2 kan? Nah, karena dia elektronnya 2, berarti dia mempunyai bilangan kuantum N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, spinnya dia yang hanya membedakan. Kalau nggak min setengah, plus setengah gitu. Jadi dia nggak mungkin sama keempat-empatnya gitu. Nah, kita masuk ke contoh menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Misalkan di sini magnesium 12. Dia punya nomor atom 12, berarti elektronnya juga 12. Caranya kita tuliskan nih 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 gitu. Nah, pangkat di sini itu dari maksimal elektron kayak ini. Kan tadi S itu cuman mampu menampung 2 elektron, berarti S pangkat 2. Terus P itu dia hanya mampu menampung 6 elektron, berarti P pangkat 6 gitu. Nah, sekarang yang contoh kedua, sulfur 16, berarti elektronnya juga 16. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Setelah 3s2 berarti 3p. Nah, kurangnya berapa nih? Di sini hanya membutuhkan 16. Sedangkan kalau kita masukin angka 6, nanti jumlahnya jadi 18. Berarti kita masukkan 4. Berarti terakhirnya 3p4 gitu. Terus sekarang kita masuk ke contoh yang punya muatan. Kalium plus. Dia punya nomor atomnya 19. Berarti elektronnya sama dengan 19 dikurangi 1 sama dengan 18 gitu. Ayo kita bikin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pas kan? 10, 12, 18 gitu. Sekarang yang muatannya negatif. Dia punya oksigen punya nomor atom 8. Karena oksigen 2- berarti elektronnya sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Gitu. Sekarang kita buat 1s2, 2s2, 2p6. Sudah? Cukup? Sudah. Ini ada 10, ini ada 18. Yang penting jumlah pangkatnya ini sesuai dengan elektron yang diminta. Nah, di akhir ini namanya elektron valensi. Elektron valensi. Nah, elektron valensi ini digunakan elektron valensi digunakan untuk mencari nilai keempat bilangan kuantum gitu.